Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, pada hari ini kita di kelas ini ada dua lokal karena guru kita Bu Ani lagi sakit. Jadi kelas 4 dan kelas 5 ibu gabungkan menjadi satu lokal. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada anak kami Ali, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Amin. Semoga dalam bacaan doa tadi proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, siapa pada siswa yang kelas 4 yang tidak hadir? Berarti hadir semuanya. Berarti kelas 4 ini siswa yang sangat semangat untuk melakukan proses pembelajaran yang sangat berkeinginan untuk mencapai cita-citanya yang baik. Baik, kelas 5, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, kelas 5 juga hadir semuanya. Bagus, kelas 4 dan kelas 5 semuanya hadir semuanya dan bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini, tolong anak ibu siapkan terlebih dahulu di atas mejanya terlebih dahulu. Baik, pembelajaran pada hari ini agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa mencapai cita-cita kita nantinya. Kita lanjut kepada kita sekarang belajar tentang kelas 4, itu tentang mata pelajaran PPKN, yang kelas 5 juga pada materi PPKN. Baik, pelajaran kelas 4 kemarin, sebelum kita masuk kepada materi yang baru pada hari ini, siswa kelas 4 ini kemarin belajar apa? Oh ya, belajar tentang lembaga desa. Kalau kelas 5 kemarin belajar tentang apa? Oh, belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut materi yang baru. Untuk kelas 4, KD-nya adalah KD 3.3, mengenal lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Di mana tujuan yang harus tercapai oleh siswa kelas 4 adalah siswa mampu menjelaskan lembaga-lembaga desa dan fungsinya, itu dengan fungsi dan tugas pokoknya di pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 itu tentang menjelaskan pengertian NKRI dan ciri-ciri negara NKRI. Baik, ibu masuk pertama dahulu ke kelas 5. Baik, kelas 5 kita lanjut materi tentang mendeskripsikan negara NKRI. Bahwa sama-sama kita ketahui negara NKRI itulah negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahnya adalah republik dan dipimpin oleh sebuah presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Di mana ciri-ciri negara NKRI itu adalah yang pertama, memiliki satu pemerintahan dipimpin oleh presiden. Yang kedua, ia telah memiliki segala pemerintahan berpusat pada pemerintahan pusat, lalu juga memiliki beragam budaya agama yang berbeda, lalu dia memiliki Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu adalah ciri-ciri dari negara NKRI. Mana ini ada
sebuah peta NKRI, di mana dari Sabang sampai Merauke inilah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ini adalah termasuk negara NKRI. Dari Sabang sampai Merauke itu adalah negara NKRI, di mana dia memiliki berapa pulau dan terdiri dari 34 provinsi. Dia memiliki agama yang berbeda, budaya yang berbeda, suku yang juga yang berbeda. Di mana di sini ada batas laut teritorial Singapura dengan negara lain. Ini contoh peta Indonesia. Baik, kelas 5 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang silakan kelas 5 diskusikan dulu tentang ciri-ciri negara NKRI dan implementasinya dalam kehidupan kita. Baik, Ibu lanjut kepada siswa kelas 4. Siswa kelas 4 tadi belajar tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Bahwa pemerintahan desa itu adalah suatu pemerintahan yang mengatur, yang mengurus, yang mengawasi suatu desa, di mana pemerintahan desa ini bertanggung jawab atas segala pembinaan, mengawasi, melakukan pembinaan di wilayah desanya. Lalu yang kedua adalah lembaga BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, yang melakukan pembinaan, yang mengatur segala yang berhubungan dengan desa. Lalu di desa juga ada namanya, lembaganya adalah RT. RT inilah rukunan dari beberapa rumah tangga. Lalu ada namanya RW. RW inilah kumpulan beberapa rumah tangga yang tinggal di suatu wilayah. Lalu ada juga lagi namanya PKK. PKK ini adalah kumpulan dari ibu-ibu yang baik dari desa, kecamatan, kabupaten kota yang berhubungan dengan contohnya posyandu, tentang penyuluhan yang untuk membina masyarakat. Lalu ada namanya Karang Taruna. Lalu Karang Taruna ini adalah kumpulan pemuda-pemudi ya di suatu desa yang untuk membangun desanya, memajukan desanya agar lebih baik lagi. Itu kalau pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini juga ada namanya sekretaris desa, bendahara desa, kaur desa yang mengurus berhubungan dengan desa. Itu kalau pemerintahan desa. Sekarang kita lanjut pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan adalah pemerintahan yang dipilih oleh bupati yang untuk melaksanakan sesuatu di daerah wilayah camatnya, di mana camat ini yang akan tugasnya mengatur atau mengurus, mengawasi daerah pemerintahan desa. Lalu di camat ini juga ada strukturnya, itu struktur sekretarisnya, bendaharanya, kasih-kasih yang lainnya juga ada. Di mana setelah itu di camat ada namanya koramil. Itu tugasnya mengamankan daerah camatnya, kecamatannya. Itu adalah kapolsek. Kapolsek ini juga mengamankan wilayah. Di mana ini ada struktur pemerintahan desa. Ada sini ada namanya BPD, dan kepala desa, sekretaris desa dan kasih-kasihnya juga ada di sini. Lalu kepala dusun juga ada. Inilah salah satu contoh struktur dari pemerintahan desa. Baik, pada siswa kelas 4 ada yang tanyakan? Kalau tidak, sekarang silakan kamu dulu bagi kelompok, di mana tugas kelompoknya adalah tentang
eh, mencari tugas-tugas pokok dan lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kabupaten dan kecamatan. Silakan nanti hasil kelompoknya akan dipresentasikan ke depan. Apakah paham? Oke, silakan dikerjakan terlebih dulu. Untuk kelas 5, untuk kelas 5 silakan kerjakan dari ciri-ciri dari negara NKRI itu sendiri dan implementasinya dari kehidupan sehari-hari. Oke. Apakah siswa kelas 4 dan siswa kelas 5 udah siap mengerjakan tugasnya? Oh, siap. Bagus, tepat waktu ya siswa ibu. Sekarang silakan ke kelas 4 terlebih dahulu untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Oh, baik. Berarti keterangan untuk siswa kelas 4 itu Latifah, kelompok Latifah bagus menerangkan hasil diskusinya. Sekarang bahwa siswa kelas 4 tadi menjelaskan tentang lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan kecamatan. Bagus, pintar. Sekarang kelas 5. Siapa yang mau? Oh, silakan pada Rama untuk menampilkan hasilnya ke depan. Oh, bagus sekali Rama. Bahwa NKRI itulah negara Kesatuan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden. Betul, bagus. Sekarang kita ambil kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini untuk siswa kelas 4. Kita ambil kesimpulan terlebih dahulu bahwa di daerah kita itu ada lembaga pemerintahan desa, ada juga lembaga kecamatan yang mengatur sebuah pemerintahan. Tugas kamu untuk minggu besok adalah kamu mencari siapa struktur pemerintahan di desa kamu masing-masing, mulai dari RT RW sampai BPD sampai Karang Taruna PKK, lalu ke Pak Camatnya, siapa sekretarisnya. Nah, itu tugas untuk siswa kelas 4 untuk minggu depan. Untuk kelas 5, bahwa kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa negara NKRI adalah negara Kesatuan Indonesia yang dipimpin oleh sebuah presiden, lalu presiden inilah mengatur segala semuanya, tapi tetap berasal dari rakyat. Tugas kamu di rumah, kamu cari bagaimana implementasi tugas negara kita NKRI di daerah kamu. Bagaimana apa contohnya, misalnya melakukan gotong royong atau kerja bakti. Silakan kamu kerjakan nanti di tugas yang minggu depan kita kumpulkan. Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.